Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sesara Skarmurwidarsi, dalam podcast Mind Mapping Wawasan Nusantara dan Bela Negara. Sebelum melaksanakan podcast kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sesara Skarmurwidarsi. Saya adalah peserta Latsar CPNS Angkatan 3 Kelompok 2 PPSDM Regional Bandung, dan sekarang saya ditugaskan di SMP Negeri 2 Pebayuran Kabupaten Bekasi sebagai guru IPS. Di sini saya akan menyampaikan podcast dari mind mapping yang telah saya buat. Di sini saya akan menampilkan mind mapping mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus secara sadar dan paham bagaimana lingkungan tempat kita tinggal dan hak dan kewajiban apa yang harus kita lakukan di dalam berbangsa dan bernegara. Untuk semakin memperdalam pengetahuan kita tentang wawasan kebangsaan, baiklah kita belajar mengenai sejarah, bagaimana bangsa Indonesia itu terbentuk, dan bagaimana para pendiri bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kehidupan bangsa Indonesia pada masa penjajahan Jepang maupun Belanda sungguh sangat memprihatinkan. Hal ini mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan nasional yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, organisasi yang terbentuk adalah Budi Utomo. Budi Utomo terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Selanjutnya, muncul juga Perhimpunan Indonesia sebagai organisasi yang juga bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Yogyakarta, Yong Sumatrenbon, Yong Ambon, Sekarukun, Yong Islamintenbon, Students Minahasers, kemudian Jong Bataksbon, dan pemuda kaum Teosofi juga ikut dalam kerapatan besar. Selanjutnya, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda kedua dilaksanakan dan di situ juga terkenal dengan peristiwa Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda II, selain dikumandangkannya Sumpah Pemuda, di situ juga terjadi peristiwa penting, yaitu dikumandangkannya lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman. Pada 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Kemudian PPKI
terbentuk pada 7 Agustus 1945. Dari peristiwa-peristiwa sejarah tersebut, dapat kita simpulkan begitu besarnya perjuangan dan pengorbanan para pendahulu bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Sudah sepatutnya kita berbangga dan meneruskan perjuangan-perjuangan pendahulu bangsa untuk semakin memajukan Indonesia. Tentu saja dengan cara dan upaya yang sesuai dengan kondisi dan keadaan bangsa Indonesia dan juga perkembangan dunia pada saat ini. Selanjutnya, kita akan membahas tentang 4 konsensus dasar dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah Pancasila. Pentingnya kedudukan Pancasila bagi bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga gagasan dasar yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang terkandung dalam Pancasila harus berisi kebenaran nilai yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Dengan demikian, rakyat rela menerima, meyakini, dan menerapkan kehidupan yang nyata untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan dasar tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Konsensus selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ini berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Jadi, semua peraturan ataupun kaidah-kaidah yang berlaku di Indonesia harus sesuai dan bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945. Konsensus yang selanjutnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia memiliki banyak ragam suku, bangsa, budaya, agama, ras yang beragam. Kesadaran keberagaman itu sudah ada sejak zaman Majapahit. Oleh sebab itu, pada masa Majapahit dulu, ada yang disebut Kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular yang berisikan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dan semboyan tersebut tetap kita hidupi sampai sekarang, di mana Indonesia ini merupakan Nusantara yang luas yang terdiri dari berbagai pulau, suku, adat, bahasa, budaya, dan juga kepercayaan yang berbeda-beda. Tetapi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, kita menjadikan keberagaman itu menjadi suatu kesatuan yang indah yang terjalin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Konsensus dasar yang terakhir yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di dalam wawasan kebangsaan, kita juga belajar tentang identitas NKRI. Identitas ini tentu saja menunjukkan eksistensi kita sebagai negara yang berada di tengah-tengah peradaban dunia yang semakin modern. Identitas NKRI ini yang pertama adalah bendera. Bendera Republik Indonesia adalah bendera sangsaka merah putih. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia. Yang ketiga adalah lambang negara, di mana lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan yang berjudul Indonesia Raya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Sejarah bela negara di Indonesia itu sendiri muncul pada saat setelah Indonesia merdeka,
Indonesia dihadapkan dengan tantangan perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena saat itu Belanda masih berkeinginan untuk menjadikan Indonesia daerah jajahannya kembali. Hal ini menyulut rasa bela negara warga negara Indonesia pada saat itu, mulai dari membuat perjanjian hingga melakukan perlawanan di berbagai wilayah RKRI yang bertujuan untuk tetap mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan NKRI. Pada saat ini, usaha bela negara pun masih harus tetap kita lakukan, karena musuh kita bukan hanya berasal dari luar NKRI saja, melainkan dari dalam NKRI itu sendiri, seperti proxy war, korupsi, intoleransi, radikalisme yang semakin melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang nantinya akan melemahkan bangsa Indonesia apabila kita tidak ambil bagian untuk mempertahankan Indonesia dengan bela negara. Munculnya bela negara itu sendiri karena adanya ancaman yang mengintai bangsa Indonesia. Ancaman tersebut tentu membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI yang bisa muncul dari dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, diperlukan adanya kewaspadaan dini untuk mempertahankan keutuhan NKRI. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara Pasal 7 dijelaskan bahwa keikutsertaan warga negara dalam usaha bela negara salah satunya dilaksanakan melalui pendidikan kewarganegaraan dengan pembinaan kesadaran bela negara dengan menanamkan nilai dasar bela negara yang meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan 5. Kemampuan awal bela negara. Sebagai aparatur sipil negara, nilai dasar bela negara itu bisa diaktualisasikan sebagai berikut. Yang pertama, cinta tanah air bagi ASN bisa diaktualisasikan dengan salah satunya ASN sebagai warga negara terpilih harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat dalam menunjukkan kebanggaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Rasa bangga itu bisa ditunjukkan dengan memakai produk-produk Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dasar yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara bagi ASN yang dapat diaktualisasikan dengan sikap dan perilaku, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan memegang teguh prinsip netralitas ASN dalam setiap kontestasi politik, baik tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Yang ketiga yaitu setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Bagi ASN dapat diaktualisasikan dengan memegang teguh ideologi Pancasila, mengembangkan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kesempatan dalam konteks kekinian, selalu menunjukkan keyakinan dan kepercayaan bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjamin kelangsungan hidup bangsa. Dalam hal ini, ASN diharapkan dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. ASN dapat mengaktualisasikannya dengan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nilai kemampuan dasar yang kelima yaitu kemampuan awal bela negara bagi ASN yang dapat diaktualisasikan dengan memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjaga kebugaran dan menjadikan kegemaran berolahraga sebagai gaya hidup, dan mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Dari ulasan wawasan kebangsaan dan bela negara tersebut dapat dituangkan dalam fungsi aparatur sipil negara, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik,
dan berkat dan pemersatu bangsa. Demikian podcast ini saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.